Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitri Winanto Putri dari kelas CCBA. Di sini saya akan mempresentasikan di mata kuliah Information System Project Management dengan materi The Project Team. Mulai dari definisi tim proyek, yaitu kelompok individu termasuk project manager yang bertindak bersama-sama dalam melakukan pekerjaan proyek untuk mencapai tujuannya. Tim ini terdiri dari individu-individu dari kelompok yang berbeda dengan pengetahuan subjek tertentu atau dengan keahlian khusus untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Struktur dan karakteristik dari tim proyek dapat bervariasi sesuai kebutuhan atau tuntutan proyek. Di sini, tim proyek dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada tim inti atau project office yang bertanggung jawab kepada manajer proyek. Yang kedua, ada personil fungsional yang bertanggung jawab kepada manajer proyek dan manajer fungsional. Tim proyek berkedudukan di dua tempat. Di kantor pusat, tugasnya pekerjaan pendahuluan, perencanaan seperti jadwal, anggaran, desain, rekayasa, dan kegiatan purchasing. Dan di lapangan, tugasnya pelaksanaan eksekusi dan implementasi proyek. Tim proyek meliputi peran seperti staff manajer proyek, para anggota tim yang melakukan aktivitas manajemen proyek seperti penjadwalan, penganggaran, pelaporan dan kontrol, komunikasi, manajemen risiko, dan administrasi mendukung. Peran ini dapat dilakukan atau didukung oleh kantor manajemen proyek. Staf proyek, para anggota tim yang melaksanakan pekerjaan, menciptakan hasil kerja proyek. Ahli pendukung. Ahli mendukung melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan atau melaksanakan rencana pengelolaan seperti kontraktor manajemen, keuangan, logistik, hukum, keselamatan, teknik, tes, atau kontrol kualitas. Dan pengguna, anggota organisasi yang akan menerima hasil kerja atau produk proyek dapat ditugaskan untuk bertindak sebagai wakil atau penghubung untuk memastikan koordinasi yang baik. Kelima, penjual. Penjual juga disebut dengan vendor, pemasok, perusahaan eksternal yang masuk dalam perjanjian proyek tersebut. Manajer proyek memiliki tanggung jawab yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan dalam proyek, tugas-tugas dan hasil akhir, termasuk pemecahan pekerjaan, penjadwalan, dana, dan penganggaran, mengordinasikan dan mengalokasikan sumber daya, memonitor status proyek, mengidentifikasi masalah-masalah teknis, dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam proyek. Anggota tim proyek, ada manajer proyek, wakil fungsional, project engineer, contract administrator, project controller, customer liaison, koordinator produksi, quality assurance supervisor, manajer lapangan, dan juga project akuntan. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas dari anggota tim proyek yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada kontrak administrator. Tugasnya menyiapkan proposal, negosiasi kontrak, mengintegrasikan keperluan dalam kontrak dengan rencana proyek, mengidentifikasikan perubahan terhadap lingkup proyek. Kedua, ada project controller, membantu manajer proyek dalam perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi, dan juga mendefinisikan job desk dan hubungan pekerja serta menentukan posisi sumber daya manusia. Ketiga, project akuntan, membantu pekerjaan akuntansi dan finansial kepada manajer proyek, menyiapkan estimasi biaya, mengidentifikasi masalah finansial. Keempat, customer liaison, perwakilan teknis, klien atau user dalam proyek, membantu dalam pembahasan teknis dan mereview progres proyek, dan membantu dalam pengubahan kontrak. Kelima, ada production coordinator, tugasnya merencanakan, menjadwal, memonitor, mengestimasi biaya, dan mengkoordinasikan aspek-aspek produksi. Keenam, manajer lapangan, si pemasangan, dan penyerahan hasil akhir proyek kepada pelanggan. Penjadwalan operasi-operasi di lapangan, memonitor biaya pekerjaan di lapangan, dan hubungan dengan manajer proyek. Ketujuh, Quality Assurance Supervisor,
Tugasnya mengatur dan membuat prosedur pemeriksaan untuk memastikan pemenuhan kualitas sesuai dengan kebutuhan, membangkitkan semangat terhadap kualitas, perbaikan metode kerja, dan mencapai zero defect. Otoritas manajer proyek. Yang pertama, otoritas legal, mengacu pada hal-hal yang tertulis yang ditetapkan dalam job desk seseorang. Pendelegasian kekuasaan, hierarki pelaporan, dan pengendalian sumber daya, dan reward power. Kedua, otoritas karismatik, kekuatan yang dipunyai karena sifat-sifat personal seperti penampilan atau kepribadian. Ketiga, pengaruh, kemampuan mempengaruhi timbul karena pengetahuan dan kepribadian yang dimiliki orang-orang. Dalam memilih manajer proyek, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, karakteristik personal, mencakup fleksibilitas dan kemampuan adaptasi tinggi, kemampuan memimpin dan punya inisiatif, percaya diri dan bisa meyakinkan orang lain, disiplin dan generalis. Kedua, keterampilan perilaku, mencakup kemampuan mendengarkan secara aktif, komunikator yang baik, menjalin jaringan komunikasi informal, dan menumbuhkan semangat tim. Ketiga, keterampilan bisnis yang mencakup pemahaman mengenai organisasi dan masalah bisnis, pemahaman mengenai manajemen, pemasaran, pengendalian, pembelian hukum, administrasi karyawan, dan konsep umum mengenai keuntungan. Kemampuan mengubah kebutuhan bisnis menjadi kebutuhan proyek. Keempat, kemampuan teknis. Mengetahui aspek teknis dari proyek yang ditangani. Mempunyai pengetahuan mengenai ilmu dan rekayasa teknologi tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.